Alhamdulillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan kajian rutin kita seperti biasa mengkaji Fiqhul Asmaul Husna karya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Sekarang kita masuk pada bab yang ke-9. Masih termasuk pembahasan muqaddimah. Ya, sebelum menyebutkan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan ilmu-ilmu fikih yang terkandung di dalamnya. Ya. Pendahuluan yang berikutnya di bab yang ke-9 kata penulis rahimahullah taala aqsamu asma'illahi min haitsul ma'ani. Bentuk-bentuk jenis-jenis nama-nama Allah ditinjau dari sisi maknanya. Nah, beliau akan perkenalkan kepada kita beberapa bentuk atau jenis nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Semuanya nama. Hanya dari satu sudut tinjauan, itu tinjauan makna, itu ada klasifikasinya. Paham ya? Ada beberapa pembagian. Tsumma qala hafizahullah inna minal mufid jiddan fi babi fikil asmail husna ma'rifata aksamiha min haitsu ma'aniha wa dilalatuha wa hiya tanqasimu bihadzal i'tibari ila iddati aksamin. Kata beliau, sungguh dari perkara yang bermanfaat sekali dalam pembahasan fikih Asmaul Husna, yaitu mengenal pembagian jenis-jenis ya nama-nama Allah Subhanahu wa taala dari sisi maknanya dan penunjukannya, pendalilannya. Dari sisi makna dan kandungannya ya. Maka nama-nama itu yaitu al-asma terbagi bihadzal i'tibar, dari sudut tinjauan ini terbagi iddati aksam. Terbagi beberapa bentuk. Al-qismul awal, jenis pertama, qala ma kana minha dalan ala sifatin dzatiyah. Pertama, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya terkandung sifat zat. Paham? Berarti sebelum kita baca lebih jauh, kita bagi dulu. Saya kasih dulu pendahuluan. Sekarang kita tinggalkan dulu tentang nama. Saya bahas dulu tentang sifat. Sifat Allah terbagi dua. Ada sifat disebut dengan zat, biasa dikenal dengan zatiyah. Ada sifat yang disebut dengan fi'liyah. Apa perbedaannya? Sifat zat yang terus-menerus Allah bersifat dengan sifat itu. Lam tazal wala yazalu muttasifan bih atau muttasifan biha. Terus-menerus Allah bersifat dengan sifat itu. Misalnya pendengaran, penglihatan. Nah, mungkin kita katakan Allah mendengar hari ini, besok tidak dulu. Ya. Hari ini Allah melihat, besok tidak dulu. Nanti lagi. Atau tidak? Paham ya?
Tidak pernah terpisah dari Allah sedikit pun. Tidak pernah Allah tidak disifati dengan sifat itu. Nah, ini digolongkan oleh ulama namanya sifat dzatiyah. Tangan, wajah. Paham ya? Iya. Kemampuan, ilmu. Nah, mungkin Allah mampu di sini, di sana tidak. Tahu ini, yang itu tidak. Itu ilmu ya. Iya. Dan sifat-sifat yang lain terkait dengan zatnya Allah. Terkait dengan zatnya Allah, hidup. Ini namanya apa? Zatiyah. Paham ya? Sekarang kita bahas sifat dulu. Kedua, sifat fi'il. Apa ini sifat fi'il? Sifat yang terkait dengan kehendak Allah. Dia sudut tinjauannya dia kehendak. Maksudnya apa kehendak? Kalau Allah berkehendak, Allah lakukan. Kalau Allah tidak berkehendak, dengan hikmahnya, Allah tidak lakukan. Atau biasa ditakbir oleh para ulama, Allah lakukan ya fi waktin duna waktin. Allah lakukan sifat itu di waktu tertentu, waktu yang lain tidak. Turun. Misalnya, Nabi khabarkan dalam hadis kapan turunnya? 1/3 malam. Berarti di waktu tertentu kan? Terkait dengan waktu. Berarti waktu yang lain tidak. Kenapa di sini tidak? Di sini Allah lakukan. Nah, kembali kepada hikmah Allah. Semua perbuatan Allah baik, benar. Iya, sesuai dengan hikmah Allah. Subhanahu wa ta'ala, Allah Maha tahu. Dan kembali kepada ayat la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak pernah ditanya tentang perbuatannya. Dialah ya manusia yang ditanya. Manusia yang ditanya. Murka. Kenapa dikatakan fi'il? Iya, karena ada yang Allah cintai. Tidak semua Allah murkai. Cinta, benci. Iya. Sifat karohah, tidak suka. Iya. Jelas ya? Kemudian sifat marah, ghadab, dan seterusnya. Ini semua sifat-sifat fi'il namanya. Fi'liyah. Zatiyah fi'liyah. Jelas ya? Bisa dibedakan ini ya? Baik. Nah, kembali kepada nama. Kita tinggalkan sifat. Nama Allah ditinjau dari makna-maknanya terbagi beberapa golongan. Jenis pertama, golongan pertama, yaitu nama-nama yang di dalamnya terkandung sifat zat. Paham? Ingat kembali kaidah yang pernah saya jelaskan di dalam Qaidul Musla yang ikut ya. Karena sebagian ikhwan datang sudah khotam Qaidul Muslanya. Bahwa pengambilan sifat-sifat Allah lebih luas jangkauannya, iya kan? Sifat-sifat Allah bisa diambil dari kata kerja yang datang dalam Al-Quran. Alima, ya'lamu, sami'a, yasma'u. Paham? Sifat Allah diambil dari kata kerja. Kata Allah, qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Allah telah mendengar ucapan perempuan itu, wahai Muhammad. Sami'a. Ya? Dalam hadis, sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Dalam surah Al-Mujadalah juga Allah takkid, wallahu yasma'u tahawurakuma. Di awal ayat, di awal surah Sami'a, setelah itu wallahu yasma'u. Sami'a, yasma'u. Semuanya sifat pendengaran. Dari kata kerja diambil. Dua, kadang diambil dari masdar. Penyebutan sifatnya langsung. Rabbana, dua malaikat kepada orang beriman. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Kata para malaikat, ya Allah. Ya Rabb kami. Rahmatmu melingkup segala sesuatu. Mencakup segala sesuatu.
Demikian pula rahmatmu. Rahmatan wa ilma. Kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Rahmah. Bukan kata kerja itu, masdar. Sifatnya langsung disebut. Diambil sifat dari situ juga. Ketiga, sifat diambil dari nama itu sendiri. Ar-Rahim, Ar-Rahman. Diambil dari nama itu sifat Nama Al-Alim diambil dari nama itu sifat ilmu. Nama Al-Qadir diambil dari situ sifat kudrah, kemampuan. Wah, dan seterusnya seperti itu. Berarti pengambilan sifat lebih luas daripada nama. Nama diambil dari nama, sekedar nama. Datang dalam bentuk nama. Adapun sifat diambil dari nama, diambil dari kata kerjanya, diambil dari penyebutan sifatnya langsung. Atau kita kenal dengan masdar. Paham? Terus ya? Taib. Kembali. Jadi ada nama-nama Allah yang di dalamnya terkandung sifat fi'il. Sifat zat. Zatiyah. Wasifatu zatiyah. Lebih lanjut. Wasifatu zatiyah. Hiya sifatul lati lam yazal ar-rabbu. Lam yazalir rabbu. Wala yazalu. Muttasifan biha. Beliau sedikit berikan terjemah pengertian. Ta'bir. Apa sifat zatiyah? Kata beliau sifat zatiyah adalah sifat yang lam yazal. Ini satu paket ini, lam dengan yazal. Memang yazal dia beramal di dalam penafian. Lam yazal berarti terus menerus senantiasa. Terus menerus Rabb Allah wala yazalu dan senantiasa akan terus menerus muttasifan biha bersifat dengan sifat itu. Itu zatiyah. Pendengaran, penglihatan. Ya. Paham? Fahiyala tanfakku anizat. Dan sifat zatiyah ini tidak pernah terlepas dari zat Allah. Beda dengan fi'il. Fi'il Allah lakukan di sebagian waktu yang lain tidak. Paham ya sisi perbedaannya? Sisi perbedaannya zat dan fi'il. Wala ta'alluqu laha bil masyiah. Dan sifat zatiyah tidak terkait dengan kehendak. Beda dengan fi'il. Allah mau turun sepertiga malam, ya kehendak Allah. Allah mau mencintai si fulan, ya kehendak Allah. Allah tidak cintai si fulan, ya keinginan Allah, kehendaknya. Allah memurkai si fulan, ya kehendaknya. Allah melaknat si fulan, ya kehendaknya. Paham ya? Adapun pendengaran, terus menerus Allah mendengar. Semua suara. Beda ya? Beda. Ya. Nah itulah sifat-sifat zatiyah. Nah contoh nama-nama Allah yang terkandung dalamnya sifat-sifat zatiyah. Famin asma'i subhana. Dan nama-nama Allah yang terkandung dalamnya sifat-sifat zatiyah banyak. Al-Hayyu. Maha hidup. Ya. Ini yang nama paling pertama disebut dalam ayatul kursi. Kedua ya. Allahu la ilaha illa huwa. Sebenarnya adalah lafzul jalalah. Taib Al-Hayyu. Al-Hayyu wa huwa dalun ala thubuti sifatil haya. Nama Allah Al-Hayyu ya. Nama yang terkandung di dalamnya penetapan sifat al-haya, kehidupan. Bedakan al-hayyu dengan al-haya. Kalau al-hayyu namanya, al-haya sifatnya. Al-alim, nama Allah al-alim. Wa huwa dalun ala thubuti sifatil ilm. Nama al-alim ini menunjukkan akan penetapan sifat ilmu. Berarti al-alim nama, al-ilmu sifatnya. Paham ya? Nah, makanya bisa orang bernama dengan Abdul Alim. Tidak boleh Abdul Ilm. Beda. Iya. Beda dengan Abdul Alim dengan Abdul Ilm. Ya, hambanya Allah yang maha berilmu. Kalau Abdul Ilm hambanya ilmu. Beda ya, bedakan. Ya. Karena Al-Alim nama, Alim sifat. Misalnya juga Al-Hayy. Boleh bernama Abdul Hayy, hambanya Allah. Sama. Hambanya yang maha hidup. Nah. Tapi kalau Abdul Hayya, hambanya kehidupan. Lain itu? Ya kan?
Di bahasa Indonesia kan sudah beda. Taib. Was-Sami'. Nah, nama Allah Sami'. Wa huwa dalun ala thubuti sifati sama'. Nama Allah Sami' adalah nama yang menunjukkan penetapan sifat sama'. Berarti boleh bernama Abdus Sami', boleh. As-Sami' nama Allah. Sama kalau Abdullah sama. Iya. Bukan Abdus Sama'. Paham ya? Wal Basir. Yang maha melihat. Apa tadi artinya sama? Pendengaran. Berarti As-Sami' maha mendengar. Al Basir maha melihat. Berarti wa huwa dalun ala sebuti sifatil basar. Menunjukkan penetapan sifat penglihatan, basar. Penglihatan. Ya. Al-Qawi. Juga sifat dzatiyah di dalamnya. Artinya yang maha apa ya? Qawi. Yang maha? Kuat. Itu bahasa Arab itu kuat. Kuat. Dari kuah. Kuah, kekuatan. Nah, diambil dari bahasa Indonesia jadi kuat. Ternyata dari bahasa Arab ya. Kuah, al-qawi. Wa huwa dalun ala thubuti sifatil kuwah. Kuwah tuh. Ya, makanya la haula wala kuwah. Tidak ada daya dan kekuatan illa billah, kecuali dari Allah Azza wa Jal. Berarti nama Allah Al-Qawi yang maha kuat. Di dalam terkandung penetapan sifat kuwah, kekuatan. Ya. Ini kalau orang-orang yang suka selawatan itu sudah hafal ini. As-Sami' Al-Basir. Tapi tidak tahu artinya. Ada juga yang kadang ditetapkan nama dari hadis yang lemah. Jelas ya? Ini sudah dibahas dalam Qawaidul Muthla bahwa mengambil sifat-sifat Allah, nama-nama Allah dari hadis yang sahih yang tidak dalam Al-Quran. Jelas ya? Itu sudah dihafal mati sama orang-orang. Ya, Asmaul Husna. Taib, sudah. Al-Ali. Al-Ali. Yang maha tinggi. Wa huwa dalun ala thubuti sifatil ulu. Wa huwa dalun ala thubuti sifatil ulu. Nama Allah Al-Ali adalah nama yang terkandung di dalamnya penetapan sifat ulu. Makanya tidak bernama orang Abdul Ulu, salah. Nama yang benar Abdul Ali. Boleh juga kalau hilang abdunya, Ali bisa. Ya. Ali saja, Ali. Berarti kalau ada orang namanya Ali, apa artinya itu Ali? Tinggi. Ali bin Abi Thalib. Ali ya. Taib. Ulu sifatnya ya, sifat ulu di atas ketinggian. Al-Aziz. Nama Allah Al-Aziz. Ada orang namanya Abdul Aziz. Ya. Wa huwa dalun ala thubuti sifatil izzah. Di dalamnya terkandung penetapan sifat izzah. Ini sifatnya izzah, keperkasaan dan kemuliaan. Aziz, ya. Nah, dari sinilah orang-orang musyrikin dulu dia namakan sembahannya, berhalanya nama Uzzah. Dia miripkan dengan nama Allah Al-Aziz. Ya, jadi dia Uzzah. Ya, Allah Al-Aziz. Al-Qadiru. Ya. Wa huwa dalun ala thubuti sifatil qudrah. Yang di dalamnya terdapat penetapan sifat qudrah, kemampuan. Ini semua sifat apa tadi? Sifat dzatiyah. Coba antum lihat yang Syekh sebutkan. Semuanya tidak pernah terlepas dari Allah, kehidupan. Ya. Makanya Allah nafikan yang bertentangan dengan kesempurnaan kehidupannya. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu. Bertawakkallah kepada Allah yang tidak mati. Kenapa? Karena kehidupan Allah sempurna. Tidak pernah lepas dari Allah itu. Alim. Tidak pernah lepas dari Allah. Makanya Allah nafikan kebodohan. La yadillu rabbi wa la yangsa. Allah tidak pernah dhal. Jahil. Salah. Tidak tahu. Bahkan lupa. La yangsa. Tidak pernah Allah tidak tahu. Tidak pernah Allah lupa. Kenapa? Sempurnanya sifat ilmu Allah. As-Sami' dinafikan. Sahabat ketika berzikir kencang. Ya, keras. Nabi mendapati mereka berzikir keras. Nabi mengatakan ayyuhan nasu. Wahai manusia arbiu ala anfusikum. Pelankan suara kalian.
karena kalian tidak menyeru la tad'una asamma. Kalian tidak menyeru, menyebut yang tuli. Nah, kenapa? Karena sempurnanya pendengaran Allah. Nggak pernah lepas dari Allah itu pendengaran. Paham? Al-Basir melihat. Ya. Tidak dikatakan Allah tidak melihat. Walaupun sekejap. Wal qawi. Nah, dalam Al-Quran Allah nafikan kelemahan. Allah nafikan dari dirinya kelemahan. Wa ma kana Allahu liyu'jiza an syai'. Kata Allah, tidak ada yang membuat Allah ajaz, lemah sedikit pun. Paham ya? Al-Ali. Nah. Ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Allah tetapkan dirinya dalam Al-Quran, Allah di atas. Bahkan doa sujud, subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Taib, Al-Aziz, keperkasaan, kemuliaan. Juga tidak pernah Allah itu hina, lemah, dikuasai, diatur, tidak. Tapi Allah lah yang perkasa, yang kuat. Di antara makna aziz, kuat. Menundukkan, qahar, ghalabah, mengalahkan. Itu tercakup dalam makna aziz. Ya, makanya lihat ya, subhanallah, ini fikih dalam sudah sebenarnya disinggung di awal-awal. Makanya ketika ada ayat-ayat, ayat ini siaknya, konteksnya ketika Allah menyiksa. Paham? Konteks ayat Allah jelaskan ketika Allah menyiksa orang-orang kafir. Maka kebanyakannya Allah datangkan di ayat itu atau di akhirnya nama Aziz. Kenapa? Karena memang konteksnya cocok disebut Aziz. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab wa kana Allahu azizan hakima. Allah berfirman, orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami masukkan ke neraka, kami bakar, ketika kulit mereka hangus, setiap kulit mereka hangus kami ganti dengan kulit yang lainnya. Innallaha kana azizan hakima. Kenapa? Allah Maha Izzah. Apa kaitannya menyiksa dengan izzah? Karena orang-orang kafir merasa sombong di dunia, merasa tinggi, merasa berkuasa, para penguasa-penguasa yang zalim. Hari kiamat, Allah yang Maha Perkasa sesungguhnya. Kalian mana? Hah? Dalam hadis Nabi mengatakan Allah menggenggam langit dengan tangan kanannya dan menggenggam bumi dan melipat dengan tangan kanannya. Allah berfirman, Ainal Jabarun. Mana orang yang bersombong? Nah, itu izzah. Allah penguasa, Malik Yaumiddin. Jelas ya? Makanya Allah sebutkan izzah. Ketika menyebutkan konteks ayat menyiksa. Ya, supaya lebih menampakkan keperkasaan Allah. Tapi selalu digantikan dengan hikmah. Maksudnya apa? Supaya menjelaskan bahwa Allah menyiksa mereka bukan kezaliman, tapi keadilan Allah. Jelas? Taib. Qadir. Juga tidak pernah lepas dari Allah ini ya. Al-Qadir. Tidak pernah Allah tidak mampu. Taib. Ini mudah insyaAllah gampang. Kalau kata beliau, wa jami'u hadhi sifati sifatun dzatiyah. Maka semua sifat-sifat di atas tadi adalah sifat-sifat dzatiyah. Paham? Kenapa? Li'anna mulazimatun lidzati. Karena senantiasa dia terus menerus ada pada zat Allah. Tidak pernah lepas. La tangfaku anha. Tidak pernah lepas Allah dari sifat itu. Walaysa laha ta'alluqun bil masyiah. Dan sifat-sifat tersebut tidak terkait dengan kehendak Allah. Tidak terkait dikatakan Allah kalau mau lakukan, Allah lakukan, kalau tidak, tidak. Paham ya? Taib. Jenis kedua dari nama-nama Allah. Makana minha dalan ala sifatin fi'liyah. Nama-nama Allah yang di dalamnya terkandung sifat fi'il. Sifat yang terkait dengan kehendak. Itu ada. Dia nama Allah, tapi di dalamnya terkandung makna sifat fi'il. Apa itu sifat fi'il? Jelaskan dulu. Wasifatu fi'liyatu. Sifat fi'liyah
Hiyallati tata'allaqu bil masyiah. Dialah sifat yang terkait dengan kehendak. Ya kalau Allah mau, Allah lakukan. Kalau Allah tidak mau lakukan, dengan hikmahnya Allah SWT tidak melakukan perbuatan itu. Tapi ingat, bukan ketika Allah tidak lakukan di situ, bukan berarti Allah tidak mampu lakukan. Paham itu? Hati-hati. Paham? Nabi khabarkan Allah turun di sepertiga malam. Bukan berarti Allah tidak mampu turun di pagi hari, di siang hari, di sore hari. Tidak. Tapi disitulah hikmah Allah. Iya. Mau menguji hambanya, siapa yang bangun berdoa, sholat malam, minta kepada Allah. Kalau pagi siang semua orang bisa, tapi kalau di tengah malam, hikmahnya. Ya kan? Nah, Allah turun dan Allah mengatakan, "Mayyad'uni fastajibalah." Siapa yang berdoa kepadaku di waktu ini, saya akan kabulkan. Itu hikmah Allah. Dan sekian banyak hikmah Allah. Kenapa turun seperti yang malam, bukan di pagi, siang atau sore. Paham? Taib. Insya'a fa'alaha. Kalau Allah mau, Allah lakukan. Wa insya'a lam yaf'alha. Kalau Allah berkehendak, Allah tidak lakukan. Gampang ini ya, mudah. Bisa kira-kira diajarkan. Bisa menjelaskan sama orang. Bisa, insya Allah ya. Tadi pelajaran apa didapat? Pulang di rumah sama istrinya. Dari talim Jiki Abi. Iya, apa yang didapat? Pokoknya ada lah. Di majelis paham. Naik motor sampai di rumah, apa tadi itu? Nah, ingat kisahnya Abu Salamah dulu. Iya kan? Nah, dia pergi dengarkan hadis bersama Nabi, pulang diajarkan kepada istrinya Ummu Salamah. Hadisnya itu yang memberikan manfaat kepada Ummu Salamah sampai hari kiamat. Hadis apa? Kata Nabi SAW, tidaklah seorang timpa musibah, kemudian dia mengatakan, Allahumma jurni fi musibati. Ya, wakhluf li khairum minha illa akhlafallahu khairum minha. Itu hadisnya, subhanallah. Abu Salam dia dengarkan dari Nabi, bahwa Nabi mengatakan tidaklah seorang hamba timpa musibah, dia berdoa, ya Allah gantilah, berikanlah aku pahala di balik musibahku ini dan gantikanlah aku yang lebih baik. Kecuali kata Nabi, pasti Allah ganti dan lebih baik. Pulang diajarkan. Dia dengarkan hadis dari suaminya. Beberapa waktu berselang, meledak perang Uhud. Meninggal Abu Salamah di situ. Teringat dia dengan hadis ini. Ketika dia baca, ketika doa yang kedua, wakhluf li khairum minha, ya Allah gantikanlah aku dengan lebih baik. Beliau berhenti Ummu Salamah. Beliau berkata, kalau Allah kabul, apa yang lebih baik daripada suamiku? Siapa yang lebih baik dari dia? Tapi beliau membaca. Digantikan dengan lebih baik. Nabi SAW. Jelas ya? Memberikan kebaikan untuk beliau radhiyallahu anhu. Satu hadis. Masya Allah. Satu hadis. Baik. Sudah. Mudah ya? Wa min hadzal qismi. Perhatikan. Dari jenis ini, jenis kedua, apa tadi? Jenis kedua. Nama yang terkandung dalam sifat apa? Fi'il. Wa min hadzal qismi ismu tabarak wa ta'ala al-khaliq. Dari jenis ini, contohnya nama Allah al-khaliqu. Yang maha mencipta. Berarti sifat apa? Kata beliau, wa huwa dalun ala thubuti sifatil khalq. Berarti nama Allah al-khaliq adalah nama yang terkandung di dalamnya penetapan sifat al-khalqu. Makanya tidak bernama Abdul Khalqi. Ini bahaya ini. Al-khalq kadang bermakna perbuatan mencipta, kadang bermakna isi maf'ul, makhluk. Kalau namanya orang, siapa namamu? Abdul Khalq, hambanya makhluk. Bahaya. Namanya syirik. Namanya hambanya makhluk. Yang benar Abdul Khaliq. Sebab sebagian orang ikhwan memberi nama anaknya sembarangan. Ada dulu orang di Tenggara sana, anaknya namanya musyrik. Ditanya kenapa? Ada Al-Quran. Oh ya. Fir'aun juga ada.
Qarun ada. Musyrik. Dan itu artinya apa musyrik? Ya. Karena di orang Tenggara sana, di Muna sana, jadi namanya la musyrik. Namanya la musyrik. Dia mengatakan, oh tidak, berarti ada baiknya ini. La artinya tidak, berarti tidak musyrik. Oh ya ya. La musyrik. Tapi hati-hati. Kadang jadi lam taukid, la musyrik artinya sungguh kesyirikan. Tergantung yang baca. Kalau panjang la musyrik berarti tidak syirik. Tapi kalau la musyrik pendek, sungguh berbuat syirik. Ah, bahaya. Intinya musyrik jauh-jauh, enggak ada nama musyrik. Ya, bahaya nama itu musyrik. Taib. Sebab nama itu ikhwan penting ya, nama itu jadi doa bisa. Makanya Nabi mengganti namanya sahabat yang buruk. Ya, ada namanya sahabat itu dalam hadis namanya So'ab, susah. Kata Nabi ganti namamu itu. Diganti jadi Sahal, mudah. Ya, karena kita berbaik sangka kepada Allah. Semoga namanya menunjukkan orangnya. Itu namanya at-tafaul namanya. Bukan khurafat, bukan tatayur, bukan. Iya kan? Ketika Nabi jelaskan at-tiyaratu syirkun, menganggap sial-sial itu adalah kesyirikan. Apa tatayur? Melihat sesuatu atau mendengarkan sesuatu. Ya. Dia lihat burung, ada orang meninggal. Dia dengarkan suara-suara, akan terjadi ini. Itu tatayur, enggak boleh. Dulu burung, tatayur dari kata burung. Karena orang musyrikin dulu ya pakai burung. Kalau mau safar misalnya terbangkan burung, kalau ke kiri, jelek. Ya. Tapi kata Nabi SAW, wa yu'jibuni at-tafa'ul. Dalam hadis riwayat, yu'jibuni al-fa'lu. Yang bagus adalah al-fa'lu. Apa itu? Selalu berbaik sangka dari apa yang didengar atau apa yang dilihat. Contoh, mau pergi kerja misalnya pagi-pagi, mau cari kerja, ini belum masih pengangguran, mau berusaha cari kerja. Pas mau keluar, tetangganya, namanya anaknya Hasan, dia panggil, Hasan, sini nak. Hasan, oh bagus artinya. Oh insya Allah saya dapat kerja. Kan tadi Hasan saya dengar, bagus. Boleh itu. Apa perbedaan tatayur? Tatayur itu suudzon kepada Allah, kalau at-tafaul berbaik husnudzon. Sementara Allah berfirman dalam hadits kursi, ana inda dzoni abdi bi, saya sesuai dengan sangkaan hamba kepadaku. Ini mau keluar lihat bencong, sial. Dari mana kamu tahu kepada sial? Belum terjadi kan? Kamu sudah suudzon kepada Allah. Ini ada burung mau meninggal besok orang. Nggak ada kaitannya burung dengan orang meninggal. Ada burung atau tidak, mati besok. Ajalnya kan? Makanya ini bisa ciri akbar, bisa ciri kecil. Kalau dia meyakini burungnya mendatangkan kematian, besar. Ciri besar. Kalau dia yakini burung menjadi sebab, ciri kecil. Ini bahaya. Jelas ya? Nama bisa menjadi doa. Kebaikan, kita harapkan dari situ kebaikan. Makanya coba lihat nama-namanya. Sahabat. Baik-baik namanya. Muhammad. Ya. Abdullah hamba Allah. Ya. Ahmad terpuji. Dan seterusnya. Jelas ya? Sa'id. Bahagia, beruntung. Sa'ad, kebahagiaan. Ya. Sahal, mudah. Baik-baik kan namanya? Taib. Sudah. Ini Al-Khaliq, contoh. War-Razzaq. Namanya penulis ya. Abdul Razzaq. Masya Allah. Razzaq. Wahuwa dalun ala thubuti sifatir razzaq. Rizq. Ya. Rizqu. Sifat rizq. Berikan rezeki. Memberi rezeki. Razzaq. Sekarang. Mencipta. Memberi rezeki. Fi'il ya. Perbuatan ya. Perbuatan. Memberi rezeki. Kenapa? Berbuat. Allah mencipta, berbuat. Buktinya ada yang dapat rezeki, ada yang tidak. Allah mencipta. Ada yang diadakan, dicipta, ada yang tidak dicipta, ada yang tidak adakan oleh Allah. Iya kan? Ada orang lama menikah misalnya belum dikarunia anak oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti belum. Begitu kan?
mencipta berarti ya terkait dengan perbuatan, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Paham isinya? Bedakan yang pertama tadi. Taib. At-Tawwab. Nah, ini nama juga. Wa huwa dalun ala thubuti sifati taubah. Tawwab menunjukkan penetapan sifat taubah. Ya, menerima taubat. Bukan Allah bertaubat, bukan, tapi At-Tawwab artinya Allah menerima taubat. Ya. Al-Ghafur, nama Allah Al-Ghafur. Wa huwa dalun ala thubuti sifatil maghfirah. Nama yang menunjukkan akan penetapan sifat maghfirah, ampunan, yaitu Allah Maha mengampuni. Perbuatan semua ini ya. Ar-Rahim. Iya. Nama yang terkandung namanya sifat rahmah, merahmati. Fi'il juga. Al-Muhsin. Masya Allah. Nama ayahnya. Ini ada sedikit pembahasan dari hadis. Al-Muhsin, nama Allah Al-Muhsin tidak ada dalam Al-Quran. Diambil dari hadis. Dan hadisnya hilang pendapat ahli hadis tentang keabsahannya. Ya, bagi yang mensahihkan hadisnya maka ditetapkan nama Al-Muhsin. Bagi yang menganggap hadisnya lemah, ya, mereka tidak masukkan Al-Muhsin dari nama-nama Allah. Ya. Dan beliau punya risalah, tulisan buku sudah dijual, ada dicetak. Syekh Abdul Razak hafizahullah, beliau kumpulkan dari sisi riwayat, ya, dan faidah-faidahnya. Judulnya penetapan sifat Al-Muhsin untuk Allah. Ya. Taib. Al-Muhsin wa huwa dalun ala subuti sifatil ihsan. Muhsin artinya yang maha baik. Makanya di dalamnya terkandung sifat al-ihsan, kebaikan. Ya. Bisa nama Al-Muhsin, bisa. Tanpa ada Abdulnya, bisa. Siapa namanya? Muhsin, boleh. Walaupun ada Abdulnya. Ya. Taib. Al-afu. Ini pentingan baik-baik. Al-afu dan al-afu. Bedakan. Kalau nama, masalahnya kalau di dalam kitab Gundul ini, bingung antum ini. Sama hurufnya. Bedanya harokatnya. Kalau namanya itu al-afu. Fathah ainnya, dhamma fa'nya, ya, dan tasydid wawunya. Afuwun. Makanya dalam doa, innaka afuwun tuhibbu al-afwa. Innaka afuwun, itu nama. Ya Allah, sungguh engkau afu. Tuhibbul afwa. Engkau mencintai maaf. Itu sifat. Paham? Al-afu dalun ala sebuti sifatil afwi. Berarti kalau sifatnya di fathah ainnya, di sukun fa'nya. Afwun. Yang biasa untuk bilang tiap hari. Afwan. Iya. Afwan. Hanya mansub di fathah. Berarti afuwun dengan afwun. Paham? Namanya yang mana? Afuwun. Sifatnya afwun. Paham ya? Taib. Berarti kalau mau bernama dengan nama ini jangan Abdul Afu. Abdul Afwi. Hambanya maaf, bukan, tapi hambanya pemaaf. Yaitu Abdul Afu. Boleh. Taib. Karena dia nama Allah. Dan selainnya dari nama-nama yang terkandung dalamnya sifat. Kata beliau wa jami'u hadhis sifati sifatun fi'liyatun likauniha muta'alliqatan bil masyiati. Maka semua dari sifat-sifat di atas adalah sifat-sifat fi'liyah. Kenapa? Likauniha, karena sifat-sifat itu muta'alliqatan bil masyiah, terikat atau terkait dengan kehendak Allah. Jelas? Terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, memaafkan. Ya, Masya Allah ya, memaafkan, berbuat. Ya. Qala ta'ala, Allah berfirman, yakhluqullahu ma yasha. Ini dalil. Ya, kenapa dikatakan mencipta itu terkait dengan kehendak? Allah yang katakan sendiri. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Yakhluqullahu ma yasha. Allah mencipta apa-apa yang Allah kehendaki. Berarti Allah tidak mencipta pada apa-apa yang Allah tidak kehendaki. Dan sebaliknya Allah mencipta apa yang Allah mau. Paham tidak? Berarti penciptaan terkait dengan apa?
kehendak. Udah jelas. Allah yang katakan sendiri ya, terkait dengan kehendak. Ya. Tapi coba pendengaran, adakah dia bilang Allah mendengar bagi siapa Allah kehendaki? Oh tidak, semua didengar. Orang kafir didengar, orang beriman didengar. Apa yang mereka ucapkan? Paham ya? Nah. Taib. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Iya. Tanpa batas. Rezekinya mengalir terus bighairi hisab. Tapi bagi Allah yang Allah kehendaki. Berarti ada yang Allah tidak berrezeki. Iya. Ada yang sedikit himpitkan rezekinya. Itu ya ikhwan, Masya Allah, kalau kita baca Al-Quran, kita tadabburi Al-Quran, ini nikmatnya orang yang paham bahasa Arab. Itu luar biasa itu makna ayat, ditadaburi maknanya. Kalau antum baca Al-Quran ketika Allah menyebutkan tentang kemiskinan, itu bahasa Allah dalam Al-Quran bukan dikatakan tidak dikasih rezeki. Tidak ada itu. Yang ada adalah dibatasi rezekinya. Berarti ada. Hanya dibedakan dengan yang melimpah, yang banyak. Dia dibatasi. Contoh, wa ammal insanu. Iya. Fa amma idza mabtalahu rabbuhu. Ya. Fa amma idza mabtalahu rabbuhu. Terus faqadara alaihi rizquhu. Faqadara alaihi rizquhu. Fayaqul rabbi ahanan. Adapun sebelumnya Allah sebutkan orang yang beri nikmat rezekinya. Kedua, adapun orang-orang yang Allah uji. Bagaimana bentuknya ujiannya? Faqadara alaihi rizquhu. Allah qadarkan. Allah batasi rezekinya. Ada, hanya begitu itu. Tidak ada yang dikatakan Allah hilangkan rezekinya, habiskan rezekinya. Mati nih orang, saudara, kalau mati rezekinya habis. Mati. Paham? Ada, tetap ada, tapi sedikit mungkin kurang ini. Sabar nih kau. Masih banyak yang lebih butuh di bawahmu. Kan begitu kan? Makanya Allah sebutkan ya, ketika Allah sebutkan dua yang berpasangan, innahu huwa amata wa ahya. Dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Setelah itu wa annahu huwa aghna wa aqna. Dialah Allah yang membuat kaya dan dialah Allah yang menjadikan cukup. Bukan miskin. Kata para ulama di situ berarti kemiskinan itu datang dari hamba sendiri yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Sebelumnya itu pasang-pasangan. Allah yang menghidupkan, mematikan. Ya, setelah itu pasangannya juga, tapi wa annahu wa aghna wa aqna. Dialah Allah yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan. Pasangannya kaya apa? Kalau kita miskin kan? Tapi Allah tidak katakan Allah yang membuat miskin. Kata para ulama, berarti kemiskinan lahir dari mana? Hamba sendiri. Makanya Nabi menyebutkan laisal ghina ghina nafs, laisal ghina kathratul arad. Bukan kaya itu banyaknya harta. Innamal ghina nafs. Gina kaya itu kecukupan dari jiwa. Makanya biar orang banyak mobilnya, besar rumahnya, tapi benar-benar puas miskin. Kenapa? Rasa butuh terus. Belum mentong ini, cari lagi. Ya, belum cukup padahal luar biasa. Terus cari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya anak cucu Adam itu diberikan 2 wadi, 2 lembah dari emas, dia akan cari lembah yang ketiga. Itu miskin berarti. Iya, karena tidak ada qanaah. Taib. Kemudian dalam ayat yang lain, wa yatubullahu ala man yasha. Allah menerima taubat bagi siapa yang Allah kehendaki. Berarti tawab ya. Fi'il. Wa qala ta'ala yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wa kana Allahu ghafurar rahima. Allah mengampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya. Berarti ini pencontohannya sesuai dengan urutan di atas tadi. Paham? Apa yang pertama tadi? Razak kan? Ya. Mencipta. Ya. Taib. Kemudian Razak. Kemudian Tawwab. Kemudian Ghafur. Iya. Yaghfiru liman yasha. Allah mengampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah maha mengampuni lagi maha merahmati. Qala yu'adzibu man yasha wa yarhamu man yasha. Allah menyiksa bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah merahmati bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini juga dalil berarti rahmat, sifat rahmat berarti
sesuai dengan kehendak. Berarti sifat fi'il. Benar ya? Wa ilaihi tuqlabun. Kepadanya lah kalian kembali. Wa qala ta'ala wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah berbuat ihsan kepadamu. Berbuat ihsanlah kepada manusia. Bahkan berbuat ihsanlah kepada Allah. Bagaimana itu berbuat ihsan kepada Allah? Hah? Hah? Bagaimana bentuk berbuat ihsan kepada Allah? Mana caranya? Hah? Jibril bertanya kepada Nabi tentang ihsan, apa jawabannya? Anta berallah, itu berbuat ihsan kepada Allah itu. Anta berallah ka'annaka tara, fa in lam takun tara fa innahu yarak. Berbuat ihsan kepada Allah dengan makna umum, beribadah kepada Allah, menunaikan hak-hak Allah semuanya, ya, itu berbuat ihsan kepada Allah. Paham? Kata Allah, wa ahsin, berbuat ihsanlah sebagaimana Allah telah berbuat ihsan kepadamu. Berarti ya sifat ihsan. Wa qala ta'ala wa laqad afallahu anhum. Ini afu, ya, maaf. Allah telah memaafkan dari mereka. Innallaha ghafurun halim. Allah Maha mengampuni lagi Maha baik. Maha lembut. Ya. Taib. Ini beberapa atau dua jenis nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita cukupkan dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kita masuk pada jenis yang ketiga dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Naktabi bil qadar. Subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillah.